Oke, kembali lagi teman-teman. Ada laptop seperti yang teman-teman lihat. Mereknya Dell. Dell apa biasanya? Dell Latitude. Lupa aku versi berapa itu. Kita sebagai istilahnya mana tahu bermanfaat sama teman-teman. Kita bongkar laptop ini. Kita lihat bagian dalamnya. Misalnya bagaimana cara mengganti RAM, SSD dan lain-lain. Kita buka boardnya dulu. Ini laptop, kalau laptop Dell tahun berapa keluaran ini ya? Laptop dari Eropa. Iya udah lama ini laptop, keluaran lama tapi masih bagus sampai tahun sekarang. Entah 10 tahun yang lalu sepertinya sudah dirilis tipe ini. Materialnya pun dibanding laptop keluaran sekarang seperti apa lah namanya ini. Material baja atau apa. Nah teman-teman dapat lihat, itulah tampilan belakang laptop Dell Latitude. Ada versi yang lain lagi, entah Dell apa itu. Nah teman-teman lihat ada di situ seperti kipas. Memang kipas itu fungsinya sebagai pendingin prosesor. Nah itu yang warna kuning. Nah itu yang warna kuning yang teman-teman lihat, itulah penghantar material penghantar panas itu konduksi. Nah, itulah material penghantar panas dari CPU, dari prosesor ke sirkulasi udara yang di proses kipas itu, yang dirubah, dibuang panasnya melalui udara. Nah kalau buka kipasnya seperti itu. Nah yang saya pegang itu dibuat sebuah fluida namanya thermal paste. Jadi thermal paste itu fungsinya sebagai interface, misalnya biar panasnya langsung secara maksimal sampai ke heatsinknya, kipasnya. Nah di yang depan itu teman-teman lihat, itu adalah RAM-nya. Kalau teman-teman mau ganti RAM, seperti ada jepitannya. Nah itu RAM-nya digunakan 2 GB. Kalau mereknya entah merek apa itu, Kingston atau Samsung. Nah teman-teman dapat lihat yang di sebelah kanan itu sejenis WiFi lah, itu model WiFi. Supaya terhubung ke internet harus dipasang modul WiFi seperti itu. Nah cara buka baterainya, nah itu baterainya 60 watt. Nah sebelumnya teman-teman, video ini saya rekam dulu tapi tanpa suara. Saya edit, saya tambah suaranya.
kayaknya kurang sesuai dengan luar biasa tampilan laptop lama ini Pak. Cuman kalau menurutku kurang efisien, wajar saja. Dulu teknologi kurang memadai. Seperti sekarang kan 3D printer, jadi kalau misalnya kita buat case laptop atau rangka laptop, bisa presisi. Ini mungkin presisi, tapi masih ada yang bisa sebenarnya di manajemen lagi, cuman teknologinya tidak memadai. Nah itu tampilan depannya. Kebetulan keyboard ini juga tombol backspace-nya tidak berfungsi. Kalau misalnya kita tekan backspace-nya, tombol yang lain juga akan ikut jadi lag, jadi tidak berfungsi juga. Nah cara buka bagian depannya harus kita cungkil dulu yang mengcover keyboard tadi. Nah itu dia sejenis kabel seperti apa namanya itu, konektor plastik, jenis plastik lah, konektor fleksibel. Oh iya, kalau ada teman-teman misalnya error bagian keyboardnya, kebetulan di video ini tidak saya tunjukkan cara memperbaikinya. Cungkil saja tombol yang rusak itu, misalnya tombol backspace tadi. Saya coba seperti itu, jadi bisa keyboardnya jadi bagus. Caranya copot keyboardnya itu, jadi sampailah nanti di lapisan sejenis timahnya yang di dalam. Sejenis timah itulah yang berfungsi istilahnya konektornya ke CPU-nya. Biasanya yang di bawah tombol itu ada entah debu entah apa atau kurang rapat, itulah teman-teman rapatkan, maka keyboardnya juga akan berfungsi dengan baik lagi. Untuk membukanya kita copot dulu semua konektornya, konektor fleksibel, kabel fleksibel. Nah di bawah itu juga ada konektor bluetoothnya. Itu kalau misalnya teman-teman mau mengganti modul bluetoothnya, itulah konektornya. Nah itu bagian belakang tampilan keyboardnya tadi. Apa ya teman-teman, video ini sekedar istilahnya biar teman-teman tahu seperti apa isi dalam laptop Dell Latitude atau bagaimana cara membukanya. Mungkin kurang seperti di YouTube video-video yang lainnya, misalnya cara mengganti RAM, ini enggak, cuma review aja. Kebetulan pas aku belum pernah bongkar laptop Latitude ini, makanya saya bongkar. Kebetulan sekalian saya videokan. Sayang video itu enggak di-upload, mana tahu berguna. Itulah saya tambah audionya dan saya upload di sini. Ini teman-teman, saya baru buka, istilahnya saya baru buat channel baru lah istilahnya. Inilah video pertama. Nama channel kita hiburan elektronik. Nah biasalah salah satunya menjalin relasi, yang kedua bekerja di YouTube.
kerja online. Butuh uang mungkin. Tapi kalau butuh uang harus ada usaha. Gak mungkin jatuh sendiri. Inilah cara saya berusaha. Istilahnya sekalian ada saya servis, saya juga hobi servis elektronik. Nanti inilah apa saya ingin memulai karir saya sebagai menggeluti elektronik lah istilahnya. Nanti video-video selanjutnya akan saya upload lagi. Dulu memang teknologi sejenis mekanik, misalnya mesin-mesin kan. Misalnya sekarang udah berubah dari mobil mekanik biasa atau motor pembakaran menjadi motor listrik, sistem listrik seperti Tesla. Banyak lagi di Cina keluaran terbaru sekarang, saingan Tesla. Nah itu konektor konektor yang di belakang keyboard itu kan ada touchpad keyboard itu konektornya. Sambil teman-teman lihat, sambil cerita-cerita lah kita. Dan inilah kayak sepertinya revolusi industri 4.0 ini sangat cepat lah istilahnya seputar bagian elektronika. Motor elektronika sudah siap di depan. Industri-industri sudah bersiap. Ada yang merakit baterai, ada yang fokus ke microchip, ada yang fokus microchip atau semikonduktor lah istilahnya. Banyak lah teknologi 5G sudah meluncur seperti di Indonesia yang di tambang Freeport yang dihadiri Bapak Jokowi kemarin. Bapak itu meresmikan teknologi 5G untuk 5G mining. 5G mining. Jadi rencananya katanya teknologi itu nanti memudahkan orang itu komunikasi perihal alat yang digunakan di pertambangan tersebut. Seperti yang kita kenal IoT, Internet of Things, ada alatnya nanti bisa dikontrol dari luar negeri, dari jarak jauh lah istilahnya, via internet. Jadi 5G ini sangat membantu, sangat cepat nanti. Istilahnya mungkin kalau 4G untuk teknologi IoT seperti itu masih agak lama lah istilahnya, kurang responsif mungkin. Tapi kalau 5G udah berapa kali lipat, itu berapa puluh kali lipat dari 4G. Cuman kata Bapak Jokowi kemarin, masih mayoritas orang Indonesia yang mengontrol peralatannya semua. Mungkin kalau di luar orang Indonesia agak khawatir. Habis 5G lagi, naik lagi ke 6G nanti. 5G aja udah datang pendiri Facebook, Mark Zuckerberg kan ada sekarang brand mereka diganti. Istilahnya fokusnya lah, janganlah brand. Penjurusannya dari Facebook dirubah menjadi Meta. Jadi Meta ini fokus ke dunia virtual reality sama augmented reality. Misalnya kita di sini kita pakai alatnya itu, bisa kita pergi ke dunia virtual kita bersama kawan kita. Misalnya kita buat negara Indonesia virtual misalnya. Ada orang di Jakarta, ada orang di Medan. Yang di Jakarta pakai alat bantu masuk ke dunia virtual. Jadi kalau misalnya dibuat dunia virtual semua, peta Sumatera dibuat virtual, Kalimantan virtual, negara. Jadi misalnya kita berkunjung ke Jakarta melalui virtual.
agak apa sih namanya, agak kencang lah sekarang perubahan teknologi. Tapi harus kita terima itunya sesuai perkembangan zaman. Teknologi bisa membantu, tapi bisa juga merusak. Tergantung manusianya. Bagaimana pola pikirnya, merusak atau atau membantu. Oke lah teman-teman, nanti misalnya kalau teman-teman nonton video ini, istilahnya langsung komen atau apa, sekalian kolaborasi kan seputar elektronika. Para milenial pinggit kerja. Nah, itulah teman-teman tampilan bagian bawahnya. Saya merapatkan apa namanya tadi ya? Konektor Bluetoothnya. Ya, saya mau mencolokkannya tadi. Nah, teman-teman, kita pasang lagi. Dari atas sudah kita bongkar tadi. Jadi teman-teman, saya tidak buat videonya tadi. Keyboardnya itu yang rusak. Saya hanya copot aja keyboardnya itu tadi. Yang saya bilang backspace-nya saya bersihkan, saya lap-lap, kemudian saya pasang lagi. Kalau langsung kita ganti keyboard seperti ini, harganya berapa kemarin ya? 200-an kayaknya, 200.000. Jangan ada yang lupa kabelnya. Jangan, aku yang buat, aku yang bilang jangan. Nah, itulah tampilan belakang keyboardnya. Ada sejenis modul ditaruh di sana, mungkin itu sebagai microcontroller keyboardnya. Ada sejenis prosesor di dalam itu. Seru teman-teman, misalnya ada yang sama-sama hobi elektronika, istilahnya kolaborasi, seru sepertinya. Sepertinya kita taruh musik lah nanti di sini biar tidak terlalu apa. Apalagi sekarang ini teknologi artificial intelligence, robot yang lupa aku namanya, itu ada di luar negeri, di Eropa. Robot mirip wanita dibuatnya, bisa diajak ngobrol, udah cerdas lah istilahnya. Ada pernah aku dengar, aku pelajari kemarin cara orang itu mengupload, istilahnya membuat algoritma penalaran robotnya itu melalui video. Misalnya adalah film, itulah aku bilang, adalah film misalnya seputar komunikasi. Biasanya di film komunikasi lah, serba komunikasi. Ada yang temanya tentang ini, ada temanya tentang peperangan, ada temanya tentang mungkin percintaan, ada tema-tema yang alam, ada yang lain, trailer atau apa, movie. Itulah diupload orang itu semua di seperti kalau teman-teman lihat image recognition, pengenalan gambar, bisa dibuat di Google. Jadi film ini diupload sebagai bahan
utamanya, istilahnya dianalisis lah semua percakapan yang ada di film ini, di training lah ini semua di fitur machine learning. Nah, jadi dari machine learning ini nanti ditambah algoritma sampailah ke deep learning. Nah, di training lah robot ini dengan semua film itu, direkamlah semua konversasi apa tadi namanya itu, pokoknya pembicaraan robot itu entah apa itu semua direkamlah semua itu, gambar, suara, respon orang ketiga, orang kedua, orang yang sedang ngobrol, direspon lah itu semua. Jadi di training. Cuman supaya bisa training file sebesar itu, mungkin inilah dibutuhkan teknologi. Misalnya sekarang ini kan ada dibuat quantum komputer. Jadi fitur robot Sophia, baru ingat aku namanya Sophia. Robot Sophia buatan lupa aku negara mana itu. Mungkin teknologi si Sophia ini sebagai mikroprosesornya penyimpan file datanya atau apa namanya, istilahnya teknologi trainingnya kurang, mungkin udah tinggi lah, tapi bisa lagi lebih tinggi dari situ. Seperti Google sekarang ada proyeknya quantum computer. Jadi misalnya ada algoritma satu tingkat, bisa pakai quantum computer dalam satu tingkat itu jadi rangkap. Misalnya ada 5 tingkat algoritma, jadi kalau pakai quantum computer bisa ini, jadi bisa sampai 5 kali 5 25. Jadi si Sophia ini kalau ku perhatikan dari caranya dan juga apanya, sepertinya masih teknologi 4G lah, masih komputer biasa, cuman udah dimodifikasi sampai